Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk hari ini, kita akan bahas materi berikutnya, yaitu pembelahan sel atau reproduksi sel. Nah, di kelas 11 kemarin, kita sudah belajar materi tentang sel, ya, di mana sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, sel tersebut mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri atau menggandakan diri melalui proses pembelahan. Nah, pada makhluk hidup bersel satu atau uniseluler, pembelahan sel merupakan cara untuk berkembang biak. Namun pada makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler, pembelahan sel mengakibatkan bertambah banyaknya sel-sel tubuh, ya. Dengan demikian terjadi pertumbuhan tubuh pada makhluk hidup. Nah, pembelahan sel juga bisa menghasilkan sel-sel gamet, ya, seperti sel ovum dan juga sperma, ya, sehingga bisa terjadi proses perkawinan antar individu. Pembelahan sel dibedakan menjadi dua macam, ya. Yang pertama adalah pembelahan langsung dan yang kedua pembelahan tidak langsung. Pembelahan langsung yaitu pembelahan sel yang tidak melewati tahapan-tahapan pembelahan, ya. Contohnya pembelahan amitosis. Sedangkan pembelahan sel tidak langsung yaitu pembelahan sel yang melewati tahapan-tahapan pembelahan. Contohnya adalah pembelahan mitosis dan juga meiosis. Yang pertama kita bahas adalah pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis hanya terjadi pada organisme uniseluler atau organisme bersel satu seperti bakteri, amoeba, cyanobacter, dan juga protozoa. Pembelahan amitosis merupakan pembelahan langsung, ya, di mana pembelahan ini tidak melalui atau tidak melewati tahapan-tahapan pembelahan. Pembelahan amitosis dimulai dari pembelahan inti sel atau nukleus. Ya, jadi dari satu inti sel akan membelah menjadi dua inti sel. Nah, pembelahan inti sel atau nukleus diikuti juga dengan pembelahan sitoplasma. Selanjutnya, membran selnya pun terpisah satu sama lain, ya, sehingga bisa terbentuk dua individu atau dua sel anak, di mana dua sel anak ini memiliki sifat yang sama atau identik, ya. Nah, pembelahan amitosis juga bisa disebut juga dengan pembelahan biner. Kenapa? Karena sel anak yang dihasilkan memiliki sifat yang identik atau sama, ya. Yang selanjutnya kita bahas fase persiapan atau interfase, ya. Jadi sebelum terjadinya pembelahan mitosis ataupun meiosis, ada yang namanya fase persiapan atau interfase. Nah, fase persiapan merupakan fase penimbunan energi sebelum pembelahan sel berikutnya, ya. Jadi pada tahap ini, sel perlu tumbuh dan melakukan berbagai sintesis untuk melakukan pembelahan sel pada tahap berikutnya. Fase persiapan atau interfase merupakan fase terpanjang atau terlama dalam satu siklus sel, ya. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Nah, untuk fase persiapan atau interfase terbagi menjadi 3 bagian, ya. Ada fase G1 atau pertumbuhan primer, fase S atau fase sintesis, dan fase G2 atau fase pertumbuhan sekunder. Nah, setelah terjadinya fase persiapan atau interfase baru dilanjuti dengan fase pembelahan sel, ya. Fase G1 atau pertumbuhan primer yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan sel, ya. Jadi organel-organel yang ada di dalam sel seperti retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, dan organel-organel lainnya akan menggandakan diri untuk menunjang kehidupan sel. Nah, yang berikutnya adalah fase S atau fase sintesis. Pada fase ini terjadi sintesis materi genetik, ya, seperti replikasi atau penggandaan DNA. Dan fase yang terakhir yaitu fase G2 atau pertumbuhan sekunder. Nah, tahap ini merupakan tahap terakhir persiapan sel. Ya, berikutnya kita bahas pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis termasuk pembelahan tidak langsung, ya, karena pembelahan ini melewati tahapan-tahapan pembelahan yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase.
pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Nah, tujuan dari pembelahan ini yaitu untuk mendukung pertumbuhan dan regenerasi atau perbaikan sel-sel tubuh. Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya atau identik dengan induknya, ya. Jadi apabila si induknya memiliki 46 buah kromosom, maka sel anaknya juga memiliki 46 buah kromosom. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam pembelahan mitosis, ya, dimulai dari interfase. Nah, pada tahap ini masih terlihat atau terbentuk membran inti, ya. Jadi ini adalah membran inti. Kemudian kromosomnya masih berbentuk benang-benang kromatin, ya. Nah, kalau pada tahap berikutnya sudah terbentuk atau terlihat kromosom, ya. Jadi pada tahap profase kita bisa menghitung jumlah kromosom yang ada pada tahap ini. Yang berikutnya, sentriol pada tahap interfase masih berada pada satu titik, ya. Namun pada tahap berikutnya, sentriolnya sudah menuju kutub yang berlawanan, ya, dan membran intinya pun sudah melebur atau menghilang. Nah, kita akan bahas selanjutnya pada fase-fase atau tahapan pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis yang pertama yaitu profase, ya. Tadi kita sudah bahas sedikit bahwa pada tahap profase kromatinnya sudah memadat dan juga menebal membentuk kromosom, ya. Nah, kromosomnya menggandakan lengannya membentuk sister kromatid, ya. Jadi ini adalah sister kromatid, hasil gandaan dari kromosom. Yang berikutnya sentriol menuju kutub berlawanan, ya. Jadi adik-adik, sentriol ini adanya hanya pada sel hewan, ya. Nah, sentriol pada sel hewan menuju kutub yang berlawanan, ya. Jadi tadinya adanya pada satu titik, namun pada tahap profase dia sudah menuju kutub yang berlawanan. Nah, membran intinya juga sudah menghilang, ya. Kalau tahap sebelumnya kan membran intinya masih terlihat jelas, ya. Kalau tahap ini membran intinya sudah menghilang atau melebur. Nah, tahap yang kedua adalah tahap metafase. Nah, pada tahap ini kromosom berbaris satu-satu di bidang ekuator, ya, seperti ini. Kromosomnya berada di bidang ekuator atau berada di bidang tengah, ya. Nah, sentromer terikat pada benang-benang spindel, ya. Adik-adik masih ingat sentromer, ya? Sentromer adalah salah satu bagian dari kromosom, ya. Nah, sentromer ini dia terikat pada benang-benang spindel, ya. Nah, ini adalah benang-benang spindel. Tahap ketiga pembelahan mitosis yaitu tahap anafase, ya. Nah, pada tahap ini sister kromatidnya terpisah, ya. Lalu masing-masing ditarik oleh benang spindel menuju kutub yang berlawanan, ya. Jadi ini adalah sister kromatidnya sudah terpisah dan ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan, ya. Selanjutnya tahap keempat atau tahap terakhir dalam pembelahan mitosis yaitu telofase. Nah, pada tahap ini membran intinya terbentuk kembali, ya. Jadi membran intinya adik-adik terbentuk kembali, ya, karena nantinya akan terpisah menjadi dua sel anak, ya. Nah, berikutnya terjadi sitokinesis atau pemisahan sitoplasma, ya. Nah, setelah terjadi pemisahan sitoplasma, maka akan terbentuk dua sel anak, ya. Di mana dua sel anak ini memiliki sifat dan juga jumlah kromosom yang sama atau identik dengan induknya, ya. Jadi adik-adik, inti dari pembelahan mitosis yaitu pembelahan yang terjadi pada sel tubuh atau sel somatik dan menghasilkan dua sel anak yang memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama atau identik dengan induknya. Ya, selanjutnya kita bahas pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis terjadi pada pembentukan sel-sel gamet atau sel kelamin, ya. Seperti pembentukan ovum dan juga pembentukan sperma. Pembelahan meiosis terjadi dalam dua tahap. Nah, tahap yang pertama namanya meiosis 1 dan tahap yang kedua namanya meiosis 2. Meiosis 1 terdiri dari interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, setelah terjadinya meiosis 1, maka hasil dari meiosis 1 yaitu dua sel anak yang haploid akan masuk ke tahap berikutnya yaitu meiosis 2 untuk melakukan pembelahan pada meiosis 2, ya. Jadi
Nantinya pada tahap meiosis akan menghasilkan 4 sel anak yang haploid ya, karena terjadi dalam 2 tahap pembelahan. Ya, berikut kita bahas tahapan-tahapan dalam pembelahan meiosis 1. Tahap yang pertama dalam pembelahan meiosis 1 yaitu profase 1. Nah, pada tahap profase 1, kromatin menebal dan memendek membentuk kromosom. Namun, kromosom pada tahap ini merupakan kromosom homolog ya. Jadi ini yang menjadi perbedaan dengan tahap profase 1 dan juga tahap pembelahan-pembelahan yang lain ya. Nah, lanjut tahap yang berikutnya yaitu metafase 1. Nah, pada tahap ini kromosom homolog berbaris berpasangan di bidang ekuator. Ya, kalau metafase pada tahap mitosis, kromosomnya berbaris satu-satu di bidang ekuator ya. Yang berikut adalah tahap anafase 1. Nah, tahap anafase 1, kromosom homolog terpisah ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan ya. Nah, kalau anafase pada tahap mitosis, bukan kromosom homolog melainkan sister kromatid. Nah, tahap yang terakhir atau yang keempat dalam tahap meiosis yaitu telofase 1 ya. Nah, pada tahap telofase 1 terjadi sitokinesis atau pemisahan sitoplasma ya. Sehingga bisa terbentuk 2 sel anak yang haploid atau memiliki jumlah kromosom separuh atau setengah dari sel induk. Nah, hasil dari pembelahan meiosis 1 yaitu 2 sel anak haploid akan masuk ke pembelahan meiosis 2 untuk melanjutkan tahap pembelahannya. Pembelahan meiosis 2 dimulai dari profase 2 ya. Nah, pembelahan meiosis 2 ini mirip dengan pembelahan pada tahap mitosis ya. Nah, pada tahap profase, kromatin menebal dan membentuk kromosom dan membran intinya pun menghilang ya. Nah, lanjut tahap yang berikutnya yaitu metafase ya. Nah, pada tahap metafase, kromosom berbaris satu-satu di bidang ekuator. Tahap yang ketiga yaitu tahap anafase. Pada tahap anafase, sister kromatid terpisah dan ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Nah, tahap yang keempat yaitu telofase. Nah, pada tahap telofase terjadi sitokinesis atau pemisahan sitoplasma ya, sehingga bisa menghasilkan 4 sel anak haploid atau memiliki jumlah kromosom separuh dari sel induk. Nah, inti dari pembelahan meiosis yaitu menghasilkan 4 sel anak yang haploid ya, dan terjadi hanya pada sel-sel gamet atau sel kelamin. Nah, pembelahan meiosis juga terjadi dalam 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Contoh pembelahan meiosis yaitu pembentukan sperma dan pembentukan ovum. Pembentukan sperma disebut spermatogenesis, sedangkan pembentukan ovum disebut oogenesis. Pembentukan sperma dimulai dari spermatogonium atau sel induk sperma yang memiliki 2N kromosom atau diploid. Spermatogonium kemudian mengalami pembelahan mitosis dan menghasilkan satu spermatosit primer yang juga memiliki 2N kromosom. Kenapa? Karena yang terjadi tadi adalah pembelahan mitosis. Jadi jumlah kromosom sel anak masih sama dengan sel induk. Spermatosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang haploid. Ingat adik-adik, di sini sudah terjadi pembelahan meiosis. Jadi jumlah kromosomnya sudah haploid. Spermatosit sekunder selanjutnya mengalami pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan 4 spermatid haploid. Nah, 4 spermatid haploid kemudian mengalami pematangan dan juga diferensiasi sehingga membentuk 4 sperma yang haploid. Ya, jadi adik-adik dari pembentukan sperma ini menghasilkan 4 sperma yang haploid. Ya, selanjutnya kita lihat pembentukan ovum atau oogenesis. Nah, pembentukan ovum dimulai dari oogonium ya. Oogonium atau sel induk ovum ya. Nah, oogonium memiliki 2N kromosom.
Oogonium selanjutnya mengalami pembelahan mitosis dan menghasilkan satu oosit primer yang juga memiliki 2 N kromosom, ya. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan satu oosit sekunder yang haploid dan juga satu badan polar yang haploid. Oosit sekunder dan juga badan polar 1 mengalami pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan satu ootit dan juga 3 badan polar, ya. Nah, ootit selanjutnya mengalami pematangan dan juga diferensiasi membentuk sel ovum. Sedangkan 3 badan polar ini adik-adik akan mengalami penyusutan dan degenerasi sehingga tidak berfungsi, ya. Jadi, dalam pembentukan ovum atau oogenesis hanya menghasilkan satu ovum yang haploid, ya. Satu ovum yang haploid atau yang memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induk. Nah, berikut kita lihat perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis terjadi di tubulus semiferus di dalam testis, ya. Sedangkan pembentukan oogenesis terjadi di ovarium. Yang berikut, spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma yang fungsional, sedangkan oogenesis hanya menghasilkan 1 sel ovum yang fungsional dan 3-nya adalah badan polar, ya. Spermatogenesis terjadi terus-menerus, sedangkan oogenesis atau pembentukan ovum memiliki periode istirahat yang panjang, ya. Jadi periode istirahat panjang dimulai pada bayi lahir sampai masa pubertas. Spermatogenesis memiliki ukuran yang sama, ya. Jadi dari 4 sel sperma yang dihasilkan ukurannya itu sama, ya. Sedangkan oogenesis berbeda. Sel ovum berukuran lebih besar dari badan polar. Spermatogenesis dimulai pada masa pubertas dan berlangsung seumur hidup, ya. Sedangkan oogenesis dimulai pralahir atau pada saat embrio, pasca lahir atau pada saat pubertas, dan sampai pada masa menopause, ya. Jadi pembentukan ovum atau oogenesis ini terbatas, ya. Nah, yang berikut, spermatogenesis menghasilkan ratusan juta sperma, sedangkan oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum per bulan, ya. Jadi dalam 28 hari hanya menghasilkan 1 ovum. Oke, baik adik-adik, sekian materi kita hari ini. Nanti ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.